Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, berkah dalam mencari penghidupan, karunia dan rezeki, dipanjangkan usia, dan dimudahkan segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini saya ingin membahas atau berbagi pengalaman tentang masalah kecengklak, kecetit, dan urat kejepit. Jadi urat kejepit itu sebenarnya beda dengan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit sakitnya terus menerus berkesinambungan baik siang maupun malam. Kemudian jaringan yang terkena misalnya di tangan atau di kaki yang terimbas dari saraf kejepit itu akan mengalami pengecilan massa otot. Massa ototnya akan menyusut dalam waktu yang cepat, bahkan kadang ada 3 minggu pun kalau dia terkena saraf kejepit di kaki, mulai pinggang ke kaki, ya kakinya mengecil, terus menerus mengecil, pinggangnya juga mengempis. Sedangkan urat kejepit sakitnya tidak terus menerus. Kemudian bagian yang terkena urat kejepit ini biasanya terjadi apabila kita salah dalam bergerak, olahraga kurang pemanasan, kemudian kita mengangkat benda berat, posisinya belum pas kita angkat saja, atau benda kita angkat tapi keadaan kita memang sudah ada gejala dari kecetit tadi. Jadi kecetit ini masih berkaitan dengan yang namanya kecengklak tadi. Kecengklak apabila dibiarkan jaringan yang terkena misalnya di L5 atau L4 yang ada di pinggul itu atau pantat, dia akan uratnya akan terimbas sampai ke paha bawah, betis, bahkan sampai ke batas mata kaki. Dan ini apabila dibiarkan, dia akan menjadi semakin parah walaupun sakitnya tidak terus menerus. Kadang-kadang kita misalnya duduk agak lama, udah mulai terasa pertama kesemutan, terus kemudian sakit, bisa juga kram dan lain-lain. Mengapa kita sampai kecengklak, kecetit? Ini umumnya karena ibarat kendaraan, tubuh kita ini kelelahan yang terus menerus, urat-urat menjadi kaku, otot-otot juga menjadi kencang. Jadi itu menyebabkan terjadinya urat kejepit. Dan urat kejepit ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan memakan obat, baik yang di apotik ataupun obat-obatan yang berasal dari herbal. Dia harus dipijat. Pijatnya adalah pijat telusur. Nah, tubuh kita sebenarnya sama seperti mirip-mirip kendaraan gitu, itu butuh perawatan. Tubuh akan mengalami masalah apabila pertama sirkulasi darahnya itu tidak normal. Kemudian darah misalnya terlalu banyak kolesterol, terlalu tinggi kolesterol, atau terlalu kental darahnya. Nah, walau kondisi darah, kekentalan darah, tinggi kolesterol itu sendiri tidak berhubungan langsung dengan saraf kejepit, namun distribusinya yang tidak normal lambat laun bisa menimbulkan saraf kejepit, apalagi orang tersebut dalam aktivitas sehari-hari banyak melakukan kegiatan yang monoton, misalnya duduk terlalu lama atau angkat-angkat belum terlalu pas, angkat barang atau sebagainya. Nah, ini kembali kepada pasien kita ini. Selain 25 tahun dari usianya sekitar 40-an, tidak pernah dipijat, tidak pernah diterapi, tidak pernah diservis, katakanlah demikian, tidak pernah diurut, itu sedikit banyaknya itu berpengaruh
kepada apa yang terjadi kecengklak yang ada di bagian pinggang dia tadi. Jadi kecengklaknya ini karena ada pembiaran yang lumayan lama, waktu yang lumayan lama, pada akhirnya membuat jaringan urat dan ototnya jadi ketarik. Itulah yang disebut dengan urat kejepit. Urat kejepit dari pinggang ini jalurnya itu panjang, bisa sampai ke engkel sendi tumit kaki, engkel sendi kaki yang di bawah betis itu. Nah, ini apabila dibiarkan, beliau ini tidak akan bisa duduk dalam waktu yang lama, bergerak dalam waktu yang lama, atau aktivitas yang membuat urat-uratnya lebih tertekan dalam kurun waktu yang dia inginkan. Pasti nanti akan terasa nyer-nyeran, pertama kesemutan, kebas, dan disertai rasa sakit yang mulai dari yang ringan sampai sakit yang luar biasa berat. Begitu dia bangun sulit. Nah, setelah bangun jalannya agak pincang atau agak diseret ya. Jadi penanganannya harus dari atas bagian pinggang yang terkena tadi, sentralnya tadi itu ada di atasnya lagi L5. Jadi L5 yang di pinggang itu. Dan dalam penanganannya, bila yang namanya kecengklak, kecetit yang menjadi urat terjepit ini, saya paling jarang menggunakan air panas. Jadi air panas itu hanya untuk menerapi jaringan saraf, terus kemudian titik-titik yang menjadi sumber penyakit berhubungan dengan saraf kejepit. Nah, terus kemudian saya juga menggunakannya untuk vertigo yang sudah lama, untuk stroke dan sebagainya. Ini cukup cara penanganan kecetit yang kemudian berlanjut hingga ke urat kejepit ini, ditelusur, pijatnya ditelusur, ditekan. Cuman badan yang bersangkutan ini memang kerasnya sangat-sangat luar biasa. Jadi kadang tangan kita aja, telunjuk dan jempol kita pun meleot, meliuk, dan itu sakit. Jadi saya terpaksa kadang-kadang menggunakan jari telunjuk yang ditekuk supaya bisa mencapai titik sasaran yang bermasalah. Ibarat kabel itu, yang kabel kusutnya itu kita benahi di jaringan itu, kita urai dulu. Dan urainya tidak cukup di titik yang sakit saja, tapi sampai ke, karena ini sudah sampai ke betis, ya kita telusur dari titik yang bermasalah itu tadi, yang menjadi sebab urat kejepit tadi, hingga bergerak ke bawah. Sekali-sekali memang harus disungsang kalau memang itu dibutuhkan, tapi yang paling umum saya telusur dari atas ke bawah, itu sesuai cara pemijatan anatomi tubuh demikian. Jadi terus kita pertama tidak ditekan keras ya, kita kasih pijatan-pijatan yang lembut untuk mengetahui jalur berapa jalur jaringan itu yang kena. Jaringan urat itu di samping itu ada 3 yang gede-gede, yang besar-besar. Nah, kita telusur satu-satu. Nah, terus kemudian mana yang paling bermasalah. Nah, baru di situ kita mulai lakukan pemijatan. Setelah 2 kali, 3 kali dengan pijatan yang ringan, baru kita tekan. Kenapa harus ditekan? Karena orang yang kena urat kejepit itu, yang kena bukan otot di bawah kulit. Paling sering itu di jaringan paling dalam, lapisan otot dalam. Itu tidak bisa disentuh dengan pijatan seperti memijat orang pegel-pegel, capek-capek, nggak bisa. Dan pijatan kalau untuk urat kejepit ini, kecengklak atau kecetit, yaitu pasti sakit. Karena supaya kita harapkan si pasien ini dapat menggapai kesembuhan secepat mungkin, atau minimal meringankan penderita yang dia rasakan, sakit yang dia rasakan itu, untuk
beberapa waktu lamanya untuk kemudian dibilas pada seminggu berikutnya. Jadi diulang ya, dibilas itu diulang. Dilakukan pemijatan ulang. Di pijatan yang kedua, walaupun ini badan kerasnya luar biasa dan urat kejepitnya lumayan parah, itu yang paling umum. Orang tidak akan merasakan sakit seperti ada terapi atau pijat telusur yang pertama. Dia akan jauh lebih ringan dan tidak mengaduh-ngaduh lagi karena jaringan urat dan ototnya sudah mulai lentur, dan itu urat-urat yang kita sentuh atau yang kita tekan itu pun, yang kita pijat itu sudah tidak sekeras yang pertama. Nah, kalau yang ini kan baru pertama kali, itu kerasnya kayak ubin. Dia punya badan ini luar biasa kerasnya. Begitu banyak orang yang saya pijat, tapi saya baru ketemu 1-2 orang yang seperti ini. Dan si abang ini uratnya luar biasa keras gitu. Jadi kalau mijat dengan power yang tanggung, maksudnya yang tenaga yang sedang-sedang aja, itu tidak bisa menjangkau jaringan titik urat yang sakit, sehingga kesembuhannya bisa lama. Tapi dengan pemijatan cara seperti ini, pijat telusur seperti ini dengan tekanan yang kita sesuaikan dengan kondisi tekstur urat dan otot yang bersangkutan, itu paling umum ya, paling lama itu 3 kali udah selesai. 3 kali sesi mijat artinya 3 kali pertemuan. Jadi dalam sekali pertemuan itu seminggu, karena nggak bisa 2 hari langsung dipijat lagi, nggak bisa, karena itu ada memar nantinya. Ini pun kalau misalnya dia ini uratnya itu atau jaringan ototnya terlalu banyak gumpalan-gumpalan yang seperti lemak itu yang di bawah kulitnya itu, kalau dipijat itu kayak banyak ada polisi tidur kecil-kecil gitu istilahnya gitu. Itu nanti ada bagian-bagian tertentu yang kelihatan lebam, tapi itu tidak bermasalah, nanti dia akan menghilang dengan sendirinya. Maka begitu seminggu kemudian, itu adalah waktu yang tepat untuk memijat ulang. Ada juga yang urat kejepit itu masih baru, sekali 2 kali pun sudah selesai, dan itu nggak akan kumat, maksudnya nggak akan kambuh-kambuh lagi. Nah, kecuali kalau yang bersangkutan misalnya dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya 3 bulan jangan ngangkat-ngangkat yang berat, tapi dia memaksakan diri untuk mengangkat yang berat, nah itu ada kemungkinan ketarik lagi kambuh. Tapi yang saya kerjakan selama ini, kalau urat-urat kejepit seperti ini itu jarang kumat, walaupun bertahun-tahun yang akan datang dia nggak akan kumat. Masalah urat kejepit ini sebenarnya yang nggak bisa dianggap remeh, karena urat kejepit itu lebih dari kecengklak, lebih dari kecetit. Dia walaupun tidak mengalami pengecilan jaringan ototnya sebagai mana orang yang terkena saraf kejepit, tapi kondisi yang seperti ini makin lama makin menyiksa. Jadi nanti sakitnya dia lebih sakit dari sebelumnya, walaupun tidak setiap waktu, setiap saat, pagi, siang, malam, tidak seperti itu. Hanya pada saat-saat tertentu, misalnya duduk, kemudian membungkuk posisinya, atau mengangkat sesuatu sambil membungkuk, itu sangat terasa sekali. Jadi kalau misalnya penanganannya lebih cepat, itu tidak berlarut-larut begitu, kesembuhannya pun sama seperti kita menanganin stroke. Stroke itu kalau sudah bertahun-tahun itu penanganannya lebih berat dan lebih sulit. Jadi video tentang kecengklak, kecetit, dan kemudian urat kejepit pada kali ini dengan pasien yang kebetulan badannya memang tidak pernah diservis, tapi banyak orang yang mengalami urat kejepit ini, bukan hanya 1-2 orang, bahkan wanita pun banyak. Jadi kalau wanita yang kena urat kejepit biasanya yang menanganin ya wanita gitu, terkecuali
tidak terselesaikan gitu oleh terapis wanita tersebut. Jadi kita membantu merecovery-nya dengan mengarahkan saja gitu. Nah di sini kalau laki-laki ya kita tangani langsung supaya tidak berlarut-larut, dia rasa sakitnya dan urat kejepitnya menghilang, ya dia akan sembuh. Demikian video tentang urat kejepit ini, semoga bisa memberi manfaat kepada Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga kemurahan hati Anda meringankan jari Anda menekan tombol, kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.